5:30 ini. Meskipun Mas 5:30 nih, bisa nanti kok. Mas Yanti nggak kabar ya Mas Ibu? aku ya Udah masuk semuanya? Tunggu sebentar ya, teman. Baik, kayaknya yang masuk sudah semuanya. Maaf terlambat ya, baru nyampe rumah. Oke, kelihatannya saya coba cek tugas belum masuk semua ya. Jadi saya tidak bisa bahas tugas kali ini. Saya janji tugas harus dikumpul kapan ya? Saya lupa. Maksimal Senin Bu kemarin. Itu bukan salah kalian. Baik, kalau gitu saya mulai dengan materi berikutnya aja. Jadi tugas nanti kita kalian harus kumpul di hari Senin ya, kalau nggak salah, berarti. Oke, kalau hari Senin kita libur, berarti tetap dikumpul aja. Nanti pas supaya saya bisa koreksi, jadi hari Rabu nanti saya bahas. Oke, kita juga masuk pada materi berikutnya ya. Sejauh ini ada kesulitan dengan PR?
Enggak kan? Atau belum dibuka-buka? Deret. Oke, saya coba. Apakah sudah tampak? Sudah, Bu. Oke, ini. Baik, kalau begitu kita akan masuk di bagian kedua tentang deret ya. Jadi kalau dari BOAS itu masuknya di bab 1, tapi subbab ketiga maaf. Ya, tentang uji dari deret ya. Oh iya, ini masuk di bab 1.4 ya, 1.4 dan 1.5 nanti, 1.4 1.5 untuk BOAS. Oke, baik, kita masuk di PPT dulu ya. Oke, ada beberapa uji yang biasa dilakukan untuk menganalisa sebuah deret. Jadi artinya sebelum menganalisa deret, mungkin kita pertama kali harus melakukan namanya uji ya, uji pada deret tersebut. Ya. Kenapa harus dilakukan uji? Asumsinya adalah tidak semua deret itu sifatnya sama. Ya, artinya ketika kita mau menghitung jumlah dari deret atau mau menghitung suku deret saat tak berhingga itu memungkinkan bahwa ada deret-deret yang terdefinisi, tetapi ada juga yang tidak terdefinisi. Nah, oleh karena itu kita perlu menguji terlebih dahulu deret-deret tersebut sebelum menganalisa pada tahap berikutnya. Ya. Yang pertama kita akan coba dulu lihat dari uji konvergensi ya. Jadi sebuah deret sudah bisa didefinisikan sebagai deret yang punya dua sifat. Yang pertama adalah konvergen atau divergen. Ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bahwa deret itu bisa dibedakan dalam dua jenis, yaitu konvergen atau divergen. Nah, bagaimana menguji deret tersebut, apakah deret tersebut bersifat konvergen atau divergen? Kata konvergensi dan divergensi sama ya, artinya bahwa konvergensi yang kita pahami itu adalah deret itu akan semakin lama menjadi semakin besar. Kalau divergensi berarti dia akan mengerucut ya. Kalau fungsi eksponen berarti dia akan mendekati 0 divergensi, tapi kalau konvergensi dia pasti akan menjadi tak berhingga besar, gitu ya. Nah, kita mau coba cek terlebih dahulu uji tersebut ya. Sebentar ya. Semoga internetnya bagus.
Ya, uji konvergensi ini tuh ada 4 cara ya. Jadi ada 4 cara untuk menentukan konvergensi suatu deret yang akan kita pelajari pada sore ini. Yang pertama adalah ada uji yang disebut sebagai uji tes pendahuluan. Ya. Uji tes pendahuluan. Uji ini adalah uji dasar saja. Artinya uji yang bisa dilakukan untuk kondisi awal dari sebuah deret. Ya. Nah, uji pendahuluan ini punya punya sensitivitas yang mungkin kurang ya. Artinya mungkin dia hanya uji awal yang sifatnya mungkin hanya umum saja untuk sebuah deret. Nah, uji ini tidak terlalu peka, artinya tidak semua deret itu mampu untuk diuji oleh uji tes pendahuluan. Nah, uji tes pendahuluan itu menjadi awal dari sebuah uji deret yang jika misalkan deret tersebut tidak dideteksi, maka dia dilanjut dengan uji-uji yang lain. Contohnya adalah dengan uji integral. Ya. Ada uji integral atau uji banding, uji rasio. Antara uji integral dan uji rasio, selain analisisnya, ya selain cara itu punya karakter yang berbeda-beda ya. Jadi kalau dilihat saja bahwa namanya ya, kalau kita menyebut sebagai uji integral, berarti kita akan mengkondisikan bahwa deret itu nanti akan diintegralkan. Kalau banding berarti nanti akan bandingkan terhadap sesuatu gitu ya. Kemudian rasio berarti menghitung rasio. Nah, mana yang terbaik dari uji? Tidak bisa dikatakan tidak bahwa ada yang terbaik di uji ini. Nah, uji ini digunakan dengan try and error aja ya. Misalkan uji pendahuluan, kalau bisa diketahui karakter dari deret tersebut, tetapi ketika kita nggak menemukan karakter dari deret tersebut, maka bisa digunakan uji lain, integral atau uji rasio. Bisa jadi bahwa ketika diuji dengan uji integral, ternyata deret tersebut tidak bisa menunjukkan sesuatu ya. Oleh karena itu mungkin harus diganti dengan uji yang lain, ya, uji banding atau uji rasio, atau kebalikannya, atau bisa jadi uji banding dulu, kemudian tidak terdeteksi, baru uji integral atau rasio. Jadi tidak bisa tidak bisa dikatakan mana yang paling baik dari keempat uji tersebut. Tapi uji pendahuluan itu adalah uji awal dulu yang ketika dia sudah bisa dideteksi ya sudah selesai di situ. Tapi berikutnya Anda bisa menggunakan banyak uji tersebut, baik integral, banding, dan rasio itu untuk mendeteksi deret tersebut, konvergensi dari deret tersebut, sifat dari deret tersebut. Nah, kita mau coba lihat dulu satu persatu dari uji tersebut ya. Kita mau coba cek dulu dengan uji pendahuluan. Ini adalah uji dasar yang paling sederhana ceritanya gitu. Nah, di dalam uji pendahuluan ini biasanya kan deret dinyatakan dalam bentuk yang boleh digambarkan secara umum ya. Saya punya ada A1, A2, A3, A4 dan seterusnya sampai ke N gitu ya. Biasanya saya akan menyebut dalam setiap sukunya itu ya sebagai A1, A2, A3 dan seterusnya. Nah, sebuah deret dikatakan deret itu adalah deret yang punya sifat divergen ya. Jika kita dapatkan bahwa suku dari tak hingga deret tersebut tidak menuju ke 0 ya, divergen ya, tidak menuju ke 0. Coba ya. Ya. Jadi ketika kita punya deret yang disebut sebagai divergen, kita katakan bahwa jika suku dari tak hingga deret tersebut tidak menuju pada nilai 0. Nah, tetapi ketika
kita dapatkan. Jadi artinya kalau tidak sama dengan 0 ya artinya kalau saya mau menghitung ya. Jadi kalau secara matematis mungkin kalian nanti menghitungnya adalah jika limit dari AN itu tidak sama dengan 0, maka deret tersebut disebut sebagai deret divergen. Tetapi ketika deret tersebut bernilai, ya. Ketika deret tersebut bernilai 0, ya, artinya begini. Ternyata ketika saya mau menghitung fungsi dari deret ke n tersebut saat n itu tak berhingga, nilainya ternyata deret itu sama dengan 0. Ketika deret itu sama dengan 0, maka saya tidak bisa mengatakan bahwa deret itu adalah deret yang konvergen. Enggak bisa. Ya. Jadi ketika saya menemukan bahwa deret tersebut pada fungsi tak berhingga itu, jadi pada suku ke tak berhingga itu bernilai 0, maka kalian perlu mentes ulang. Tes ulangnya tidak menggunakan pendahuluan, tetapi harus menggunakan tes yang lain. Apakah itu integral, apakah itu banding, apakah itu rasio. Ya. Jadi tes pendahuluan itu hanya bisa mendeteksi bahwa deret itu divergen kalau nilainya tidak sama dengan 0. Nah, gitu. Nah, kita mau coba lihat dulu berikutnya. Ya, satu contoh saja. Kita punya sebuah deret nih. Ada deret 1, 4, 9, 16 ya. Maka saya bisa katakan bahwa deret ini punya suku yang boleh ditulis ya. Suku AN ya. Sorry. Suku ke N ya. Jadi suku ini pasti punya ya, suku ke N. Saya boleh menulis suku ke N itu sebagai bentuk yang bagaimana kira-kira? Kalau saya punya 1, saya punya 4, saya punya suku ketiga itu 9, suku ke 4 itu 16, maka suku ini berapa ya setelah 16? Ada yang tahu? 25, Bu. Iya, 25. Dari mana Riko tahu itu 25? Ini kan polanya, Bu, tiap suku ke N itu dipangkatkan 2, Bu. Ya. Maka N itu adalah N kuadrat. Ya, itu pola dari suku ke N. Kita dapatkan bahwa AN itu kita mau menentukan konvergensi dari deret tersebut. Oleh karena itu, kita lihat ya dari persamaan umum tadi kita sudah temukan bahwa AN itu sama dengan N kuadrat dulu. Ya. Kemudian setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencoba mencari untuk fungsi N yang tak berhingga atau suku ke N, maaf ya, bukan fungsi tetapi suku ke N untuk yang tak berhingga. Ya. Untuk suku ke N yang tak berhingga, maka saya harus menulis dengan cara bagaimana? Ya, berarti Anda harus masukkan dalam fungsi limit ya. Jadi fungsi limit untuk AN yang tak berhingga. Atau AN tersebut, saya ganti ya, fungsinya adalah N kuadrat. Jadi limit N tak berhingga untuk N kuadrat, besarnya berapa? Kita coba masukkan ya. Limit untuk N yang tak berhingga. Ya. Dari siapa? Dari N kuadrat atau N-nya tadi adalah tak berhingga, maka saya boleh menulis sebagai tak berhingga kuadrat. Nah, berapa tak berhingga kuadrat? Jadi tak berhingga dikuadratin lagi, maka kok akan punya berapa?
tak berhingga itu adalah sesuatu yang besar, ya kan? Aku kuadratkan lagi sesuatu yang besar itu. Maka kira-kira akan dapat berapa? Berapa? Sesuatu yang besar dikuadratin lagi. Sesuatu yang besar dikalikan dengan sesuatu yang besar. Maka dapatnya? Halo, kalian ada di sini, Kak? Sesuatu yang tak terdefinisi, Kak, Bu. Iya, sesuatu yang besar dikuadratkan lagi, berarti dia tetap menjadi sesuatu yang besar, ya. Kita boleh menyebut itu sebagai tak berhingga. Tak berhingga itu tidak bernilai, tidak sama dengan nol, pasti. Ya. Tak berhingga itu tidak sama dengan nol. Ya. Tak berhingga tidak sama dengan nol. Oleh karena itu, saya boleh katakan, kalau begitu, bagaimana dengan sifat dari daerah tersebut? Syarat dari uji konvergensi untuk pendahuluan itu. Apakah dia memenuhi? Memenuhi atau enggak kira-kira? Memenuhi, Bu. Iya, karena dia tidak sama dengan nol. Maka boleh dikatakan bahwa deret tersebut adalah deret divergen. Sampai di sini paham dulu nggak semua? Mungkin yang bisa off cam ya, supaya saya sama Riko nggak sendirian. Paham, Bu. Yang lain, Mas Sigit, oke. Yang lain, saya belum lihat. DC, gimana DC? DC kalau ada masalah, kalau nggak paham harus segera tanyain ya. Atau kok boleh ke kantorku loh, kalau misalkan kok nggak paham, kok harus ke kantorku malah. Aku suruh kau ke kantor. Lauren? Baik, Bu. Iya, Bu. Hadir. Oke. Angger? Felix? Cukup paham? Oke. Yang lain ada Dera, ada Yeni. Bagaimana kalian? Terus, Paham, Bu. oke. Lanjut ya. Oke, berikutnya. Nah, karena deret tadi itu sudah divergen ya, berarti uji pendahuluan sudah selesai. Ya, sekarang kita mau coba lihat lagi nih. Kalau sekarang saya punya fungsi deret yang lain, ya, fungsi deret yang lain, yang bentuknya seperti ini nih. Kita punya fungsi itu dinyatakan dalam bentuk yang seperti ini. Ya. Kita punya fungsi n kuadrat per n plus 1, n kuadrat, n faktorial per n plus 1 faktorial. Ya. Nah, kira-kira bentuk deret ini kayak apa ya? Atau nilai dari, kalau saya tanya ya, kira-kira suku deret tersebut yang pertama, nilainya berapa? Ya. Suku kedua, nilainya berapa? Suku ketiga, nilainya berapa? Kira-kira kalau deret ini dinyatakan dengan n faktorial per n plus 1 faktorial. Ya. Sukunya berapa? Suku pertama berapa? Suku kedua berapa? Suku ketiga berapa? Ada yang tahu? Suku pertamanya 1/2, Bu. Oke, suku pertama 1/2. Kita lihat ya, apakah dia 1/2. Ketika A sama dengan 1, maka N itu bernilai 1 ya. Terus kita lihat lagi. A-nya 1, maka N-nya adalah 1 plus 1. Oke. Berarti nilainya adalah 1/2. Betul ya? Oke, suku kedua sekarang. Suku kedua. Berapa?
1/3. 1/3. Kita coba lihat ya. Suku kedua. Suku kedua adalah n faktorial. Berarti 2 faktorial ya. Dibagi dengan 2 plus 1 faktorial. Betul? Saya dapat berapa ya? 2 faktorial sama dengan 1 kali 2. Dibagi dengan 2 plus 1, 3 kan ya? Berarti kau punya 1 kali 2 kali 3 ya? Betul? Oke. Ada 1 kali 2, 1 kali 2, ini saya coret ya. Oke. Berarti nilainya berapa? 1/3. Betul ya? Oke. A3. A3 1/4, Bu. Iya. Oh ya, berarti kita punya 3 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. Ya, ini paham ya? Sampai sini berarti ketemunya 1/4. Oke? Bisa ya? Saya nggak perlu ulang lagi. Dan 1, 2, 3. Dibagi dengan 1, 2, 3, sama 4. Oke. Ini coret, ketemunya 1/4. Oke, gitu ya. Saya lanjutkan? Boleh? Oke. Atau masih nyatet? Silahkan catat. Oke, udah ya? Ya. Ya. Nah, terus berikutnya bagaimana setelah kita dapat itu gitu ya. Kita harus menghitung konvergensi dari deret tersebut. Ya kan? Konvergensi dari deret tadi persamaannya apa? Cara menghitungnya bagaimana? Konvergensi. Kita harus mencari untuk n yang tak berhingga, gitu kan? Ya kan? Sekarang kita mau coba cari untuk n yang tak berhingga. Maka yang pertama harus dilakukan adalah hitung dulu fungsi limitnya. Fungsi limit untuk n yang tak berhingga. Dari siapa? Dari n faktorial, ya, dibagi dengan n plus 1 faktorial. Oke. Berarti saya boleh mencoba untuk menulis n faktorial per n plus 1 faktorial ya. Itu sama dengan saya punya 1, saya punya 2 gitu ya. Saya punya 3, saya punya 4, ya kan? Terus sampai seterusnya sampai ke n, kan gitu ya, sampai ke n. Ini ada 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, sampai ke n. Kan gini ya, yang atas. Terus yang bawah, saya juga mulai tulis, boleh ditulis menjadi 1 kali 2, ya kan, kali 3 kali 4 kali seterusnya sampai dengan n kali n plus 1. Gini ya, tuh. Udah? Terus apa yang harus saya lakukan? Oh, saya boleh sederhanakan dia.
Ini kan ada 1 kali 2, 1 kali 3 kan sama ya, atas bawah, coret aja. Coret. Tinggallah berapa? Oh, ternyata tinggal 1/n+1 nih. Nah, berarti saya boleh tulis kalau begitu saat limit, sebentar, dihapus aja ini. Ya. Saat limit n tak berhingga, ya, untuk 1/n+1 berapa ya? Kan saya dapatnya berarti 1 per tak berhingga plus 1. Ya kah? Berapa nih tak berhingga plus 1? Sesuatu yang besar ditambahkan dengan 1, maka hasilnya adalah berapa? Sesuatu yang gede ditambah dengan 1 aja. Yang bawah dulu ya, yang bawah dulu. Berapa tuh? Ngefek nggak angka 1-nya itu? Tidak, Bu. Enggak. Oke, berarti saya boleh tulis itu sebagai sesuatu yang besar juga. Nah, kemudian 1 dibagi dengan sesuatu yang besar. Kira-kira berapa? Kamu punya roti 1, tapi kau harus bagi ke banyak orang. Maka semua akan dapat berapa ya kira-kira? Besar? Mendekati 0. Mendekati 0. Oke. Maka kita akan dapat, dia pasti akan mendekati 0. Ya. Oh ya, mendekati 0. Dia pasti akan hampir mendekati 0. Nah, kalau seperti ini hasilnya, maka bagaimana? Apakah dia boleh dikatakan sebagai deret yang divergen atau enggak? Ya, iya atau enggak ya? Kita coba lihat ya. Masih ingat deretnya, syaratnya? Artinya dulu. Ya, dulu. Ya, iya. Nah, ini ya. Syaratnya ini tadi. Mana kok hilang? Nah, dia bernilai disebut sebagai divergen jika limit dari AN itu adalah tidak sama dengan 0. Nah, kalau hasilmu tadi berapa ya? Mendekati 0. Nah, kira-kira perlu dites ulang enggak ini? Termasuk deret yang divergen atau enggak menurut kalian? Kalau dari definisinya, 1 dibagi sesuatu yang sangat besar atau boleh dikatakan dia pasti mendekati 0. Divergen atau konvergen? Bukan, maaf. Divergen atau harus uji lagi? Belum tahu, Bu. Iya, belum tahu. Ya. Berarti harus diuji lagi. Nah, ujinya bagaimana? Nanti ya, ditunggu dulu. Yang pasti kita sudah menentukan bahwa deret ini adalah bukan deret divergen dan nggak cocok kalau diuji dengan uji pendahuluan. Oleh karena itu, nanti kita akan uji pada tahap berikutnya. Kita simpan dulu deret yang ini, ya. Kita akan simpan dulu deret yang ini. Nah, sekarang ada soal ketiga nih. Sekarang gantian ya, kayaknya bukan aku yang ngerjakan. Oke. Itu contoh berikutnya. Tentukan konvergensi deret dari... Iya, ini. Iya. Oke.
Oke, sekarang ada waktu sekitar mungkin 10 menit. Coba mengerjakan apakah ini termasuk deret yang bisa dikatakan divergen atau belum diketahui dan harus uji lagi. Silakan. Sepuluh menit ya. Yang sudah ketemu bisa raise hand. Ada yang sudah menemukan? Mendekati 0 karena satu part tak berhingga. Oke, jawaban masih gitu ya. Ada lagi pendapat lain mungkin? Oh, ada William, Lorin, sama. Oke, yang lain sepakat? Silahkan dijawab di chat.
Angger oke. Dera oke. Erlin oke. Sudah, itu saja. Oh iya, saya kok lupa merekam ya. Baru ingat. Oh iya. Bentar, saya rekamnya dulu. Recording in progress. Jadi kita udah jalan hampir setengah jam lebih ya. Oh, udah direkod sekali. Oke, ya udah. Thank you ya. Oke, semua setuju? Jawaban itu di chat. Oke, ya, bagus. Berarti sepakat ya bahwa deret yang kita dapatkan tadi ternyata bernilai mendekati 0 ya. Oke. Yang ini ya. Oke, ya, karena super n kalau gitu ini adalah sukunya ya. Berarti kalau begitu saya juga boleh mengatakan ketika limit tak berhingga berarti n-nya saya ganti menjadi seper tak berhingga, 1 dibagi sesuatu yang tak berhingga menjadi sesuatu yang besar. 1 dibagi menjadi tak berhingga menjadi sesuatu yang mendekati 0, atau boleh dikatakan dia sama dengan 0 dan itu harus diuji. Mendekati. Nah. Oke. Berikutnya ya, saya lanjut aja. Oh ini, ada solusinya. Ya. Deret yang tidak tahu namanya. Oke. Nah, dari uji tadi ya, untuk contoh 2 juga kita dapat ya bahwa uji itu adalah limit yang tidak kita tahu ya, maka kita perlu menguji berikutnya. Nah, salah satu uji yang akan kita pelajari terlebih dahulu ini adalah uji integral ya. Jadi dari uji pendahuluan ketika kita tidak menemukan solusi, maka kita harus uji kembali dengan uji yang lain yang disebut sebagai uji integral. Sama seperti namanya, kita kenal bahwa uji integral atau disebut sebagai integral test itu dinyatakan di dalam bentuk integral ya. Jadi ujinya dinyatakan dalam bentuk integral. Jadi kalau saya punya sebuah suku dari, misalkan saja saya punya suku yang dinyatakan sebagai AN ya, AN di sini ya, maka saya bisa menguji itu dengan mengintegralkan dia menjadi integral dari AN untuk mulai dari N1 sampai dengan tak berhingga ya, saya integralkan dia. Nah, uji ini menyatakan bahwa ketika saya punya deret AN dan disebut sebagai deret yang konvergen ya. Jadi deret AN itu disebut sebagai konvergen jika integral dari AN itu bernilai berhingga ya. Jika nilai dari integral AN itu berhingga dan deret dikatakan divergen jika integral dari AN dN tersebut ya, jadi suku ke N atau saya boleh menyebut sebagai suku ke tak berhingga dari dN itu nilainya adalah tak berhingga ya. Jadi dia dikatakan konvergen jika saya integralkan dan dapatnya adalah berhingga. Tetapi ketika saya integralkan dan didapat nilai tak hingga, maka deret itu disebut sebagai deret divergen. Ya. Jadi pada uji integral ini kita bisa mendefinisikan bahwa ada deret yang disebut sebagai konvergen,
ada deret yang disebut sebagai divergen. Ya. Jadi artinya dari uji pendahuluan, mungkin kita tidak bisa menemukan bahwa deret itu divergen atau konvergen ya. Tetapi pada uji integral kita bisa menguji deret tersebut menjadi lebih teliti lagi ya, dengan mengintegralkan supaya kita dapat apakah deret itu menjadi deret yang konvergen atau divergen. Nah, satu contoh saja kita mau coba lihat. Kita mau mencoba untuk melihat konvergensi deret pada contoh yang kedua tadi ya. Contoh kedua kan kita dapatkan deretnya adalah seperti ini ya. Deretnya adalah seperti ini, adalah seper n ya. Ya, persamaan umum dari deret itu adalah seper n. Nah, kita mencoba lihat apakah deret tersebut termasuk deret konvergen atau divergen. Nah, caranya dengan masukkan aja fungsi integral dulu. Jadi saya memasukkan fungsi integral ANDN tersebut ya untuk fungsi integral tak berhingga ya dari fungsi AN tersebut. Kemudian saya coba masukkan ya. Saya masukkan dulu ya integral tak berhingga dari seper n dn. Ya. Integral untuk n sampai tak berhingga untuk seper n dn. Atau saya boleh menulis dalam bentuk seperti ini ya. Seperti ini ya. Nah, integral dn per n. Ya. Ketika seper n itu diintegralkan, masih ingat ya, kalau dia diintegralkan, maka dia akan menjadi fungsi ln saat itu, kan seper n. Ya. Untuk batasan berapa? Untuk batasan dari 0 sampai dengan tak berhingga. Nah, berapa besarnya saat itu ketika saya menghitung fungsi ln n itu? Kita coba lihat. Ln n berarti saya boleh menulis sebagai ln tak berhingga. Ya. Ln tak berhingga itu besarnya berapa? Ya, sesuatu yang besar difungsilenkan, maka dia pasti akan menghasilkan tak berhingga pula. Ya. Nah, ketika nilainya menjadi tak berhingga, maka kita kembali ke syarat ini. Nah, kalau tak berhingga, maka kita bisa pastikan apakah dia divergen atau dia konvergen. Kalau ternyata dia bernilai tak berhingga, berarti kita bisa pastikan bahwa deret tersebut adalah deret apa? Deret divergen, tak berhingga. Ya, deret divergen dari fungsi kita. Ya. Deret itu adalah deret divergen. Ya, karena nilainya berapa? Karena nilainya tak berhingga, maka deret itu dikatakan sebagai deret divergen. Nah, berikutnya kita mau coba lihat lagi ya. Ya, berikutnya adalah contoh lain. Kita mau coba lihat contoh keempat. Nah, fungsinya adalah seperti ini. Saya punya deret nih, fungsinya adalah n per n kuadrat plus 4. Kita mau cek apakah deret ini termasuk deret konvergen atau divergen. Ya, kita mau coba cek dulu. Jadi persamaan umum dari fungsi deret itu adalah, atau AN-nya ya, AN-nya itu adalah n per n kuadrat plus 4 ya. Nah, terus kita lakukan kemudian uji untuk divergen atau konvergennya.
Saya coba masukkan ya, berarti untuk fungsi AN ini, ya, fungsi AN dari N per N kuadrat dimasukkan di dalam fungsi integral ya, sehingga dapatnya seperti ini ya, dimasukkan aja fungsi integral N, berarti N dN per N kuadrat plus 4. Nah, ketika itu diintegralkan, hasilnya berapa? Dapatnya, gimana caranya menyelesaikan nih? Kan saya punya N dN per N kuadrat plus 4. Ketemunya kayak gini nih. Nah, itu asalnya dari mana? Kita mau coba cek dulu ya. Kita akan coba dulu ya. Kalau kalian punya fungsi integral ini, fungsi ini bisa langsung diintegralkan nggak menurut kalian? Bisa kan? Bisa? Bisa, Bu. Iya, kalau saya agak sulit untuk mengintegralkan dia. Saya harus mencoba untuk mengubah dulu, ya, mengubah bentuknya dulu, supaya saya bisa langsung mengintegralkan. Karena fungsi n dn kan yang diintegralkan cuma n aja, padahal di sini ada sisi plus 4. Nah, itu buat saya masih terlalu sulit untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, saya mencoba untuk memisalkan fungsi tersebut. Ya, saya coba misalkan dulu, misalkan ya, saya punya paling mudah sih misalkan pakai n kuadrat plus 4 ini ya, sebagai fungsi apa? Ini saya sebagai fungsi biasa apa? Saya pakai dia sebagai fungsi U dulu ya. Nah, kalau ini kemudian saya diferensialkan ya. Saya coba diferensialkan. DU per dN. Saya diferensialkan DU per dN. Itu artinya saya mendiferensialkan variabel dN kuadrat plus 4 untuk dN. Maka saya akan dapatkan dia sebagai semua variabel N saja yang saya diferensialkan. Menjadi berapa? Mata pelajaran apa ya? Di mata kuliah apa? Saya nggak tahu. Untuk diferensial integral di mana? Pengenalan diferensial integral di mana? Mata kuliah. Dapatnya di mana? Tidak dapat, Bu. Seharusnya kalkulus, Bu. Oh, kalkulus ya. Nah, berarti dapat ya kalkulus semua kan? Atau enggak? Atau ada yang terlewatkan dari kalkulus? Kalau di univ tidak dapat kalkulus, Bu. Oh gitu. Ini angkatan berapa ya? 2021. 2021. Oh. Tapi Riko dan kawan-kawan 2020 dapat, Bu. Oh, Riko dapat ya. Oke, Riko sama siapa? Kamu sama siapa, Nak? Ricky, Bu. Oh, Maka Agi. dapat ya. Yang lain nggak dapat berarti ya? Oh, Saya dulu dapat, Bu, tapi udah lama. Angger angkatan 2000 berapa? 18, Bu. Oh iya, dapat lengkap nih, full. Dapat isi kompetensi yang full nih ya. Yang lain mungkin, ya oke, nggak apa-apa deh. Mungkin yang 2021, mungkin kembali ke apa ya? Ke pelajaran SMA deh. Ini kelihatannya sih sudah ya kalau di matematika. Kalau di pelajaran matematika untuk mendiferensialkan sudah atau belum? Sudah, Bu. Oh, sudah. Okay. Iya,
Oke, kalau begitu bagaimana sekarang menyelesaikannya? Kalau saya memisalkan saja n kuadrat plus 4 itu adalah U, maka ketika saya mencoba untuk menurunkan DU per DN, ya kan, maka saya akan dapatkan berapa hasil dari diferensial dari n kuadrat plus 4 tersebut. 2. Ya. Ya, maka saya akan dapatkan 2N. 2N ini adalah si DU per DN. Ya. Nah, sehingga kalau saya sedikit rubah sedikit saja bentuknya, DU sama dengan ini DN-nya saya pindah ke sana ya, dijadiin satu sisi sama-sama N, berarti menjadi 2N kali DN. Ini kan? Ya enggak? Atau karena kebetulan di sini ada NDN, saya mau coba rubah bentuknya menjadi seperti itu saja. Maka setengah ini harus pindah ke sisi yang kiri. Saya buat dia menjadi seperti ini. DU N. Gitu ya? Paham? Sampai sini? Bisa dipahami kan? Enggak. Yang lain? Yang lain. Saya coba tanya yang lain. Ada Aki kamu paham nggak? Ada Erlin, ada Lorin. Bu Santi. Oh iya. Jin tadi tanya yang dapat 2N-nya itu dari mana? saya belum paham. Oh oke. Ya, oke. Saya coba ulang ya. Kok bisa dapat 2N? Ya. Iya, kenapa bisa dapat 2N? Kan yang kita diferensialkan itu adalah N kuadrat plus 4. Iya kan? Jadi ketika saya punya persamaan, atau saya hapus dulu ya, biar nggak berapa. Nah, ini kalau kita online harus sedikit. Ya, tadi kan saya mencoba untuk memisalkan ya, persamaan ini sulit langsung diintegralkan karena yang diintegralkan hanya N, tapi di sini ada variabel 4. Nah, oleh karena itu saya memisalkan dulu siapapun namanya, misalkan mau dikasih nama U, X, atau apapun gitu ya. Jadi N kuadrat plus 4 itu saya misalkan sebagai U dulu. Nah, ketika saya harus mendiferensialkan U, dan kebetulan fungsi ini adalah fungsi terhadap N, maka saya mendiferensialkan DU per DN. Ya. Di alasannya kenapa dia di bawah DN, karena variabel dari fungsi ini adalah si N dan ada U. Ya. Jadi U itu sama dengan N kuadrat plus sehingga saya diferensialkan DU-nya terhadap DN. Nah, bagaimana hasilnya? Ketika saya diferensialkan, diferensial dari DU atau saya boleh menulis di sini ada diferensial untuk U tadi adalah si N kuadrat ya, N kuadrat ditambah 4. Yang saya diferensialkan hanya pada bagian N. Artinya semua fungsi dari N kuadrat plus 4 yang mengandung N itu yang saya diferensialkan. Sehingga saya dapatkan yang ada N-nya kan cuman suku yang ini, ya enggak? Suku yang itu, N kuadrat. Berarti kalau begitu ketika saya diferensialkan, N kuadrat didiferensialkan terhadap DN, terhadap N, ya, maka saya akan dapatkan berapa? Kalau begitu, saya hanya akan dapatkan nilainya adalah, kan ini tinggal diturunkan ke bawah ya, kalau nggak salah. Ini jadi 2, terus jadi N, terus 2 minus 1, kalau nggak salah, kalau di SMA. Nah,
Sehingga saya dapatkan kalau begitu, karena yang mengandung fungsi N itu hanya N kuadrat, maka variabel 4 ini nggak bisa. Kalau 4 didiferensialkan terhadap N, pasti nilainya adalah 0. Atau saya boleh tulis sebagai 2 N, 2 minus 1, terus plus 0. Sebetulnya gitu aslinya. Atau nilainya sama dengan 2 minus 1 adalah 1 ya, berarti 2 N saja saat itu. Nah, saya dapat berarti turunan dari U aksen, ya. DN boleh ditulis sebagai U aksen gitu ya, biasanya kalau diferensial. Sama dengan 2N saja. Nah, kemudian setelah itu, sampai sini bisa ya, Mas Sigit sudah belum? Iya Bu, paham. Oke. Terus berikutnya, setelah saya dapatkan fungsi dari DU per DN, itu sama dengan 2N, baru kemudian kita pilah. Karena DU per DN tadi nilainya adalah 2N. Saya mau coba ubah bentuknya sedikit, menjadi DU saya pindah ke sana, 2-nya saya pindah ke sisi sini, menjadi setengah kan? Ya kan? Plus sisi sini menjadi N kali DN. Nah, saya dapat seperti itu. Ya, N kali DN. Nah, N kali DN ini, atau sama dengan ini, ya kan, boleh diganti menjadi setengah dari DU. Ya, sehingga persamaan integral ini tadi ya, integral ini tadi, saya coba ganti bentuknya menjadi NDN adalah setengah DU, berarti saya mencoba menulis integral dari setengah DU, ya kan, dibagi dengan N kuadrat plus 4. Tadi N kuadrat plus 4 apa? Oh ini ternyata N kuadrat plus 4 itu adalah U. Atau bentuknya sedikit saya rubah menjadi, karena setengah itu konstanta, dia keluar dulu ya. Dia keluar, tidak diintegralkan. Setengah integral DU per U. Oke, sampai sini paham nggak? Paham Bu. Oke. Yang lain? Paham Bu. Oke. Ya, lanjut ya. Berarti sekarang persamaan saya tinggal ini nih. Setengah, ini ya. Setengah integral DU per DU. DU per U, maaf. Ya, ini ya, setengah integral DU per U. Nah, berapa integral DU per U? Kan saya boleh menulis kalau integral seper ya, berarti kan ini adalah integral seper U, ya kan, seper U kali DU. Nilainya berapa integral seper U kali DU? Dia adalah ln dari U. Jadi saya hapus dulu, biar enggak. Ini yang ini saya hapus ya, yang ini. Ya, yang ini saya hapus ya, di sini. Ya. Ya. Nah, kita ketemunya adalah ln U kan. Nah, ln U ini ya integral seper U DU. Hasilnya adalah ln U. Sehingga kalau ini saya masukkan fungsinya adalah sekarang dari sini ya. Dari sini ya. Saya akan dapat setengah, ya kan, setengah, karena tadi integralnya integral atas kali ln U. Nah,
Sekarang kita lihat. U sendiri itu adalah siapa? Kita udah U itu adalah ternyata dia adalah N kuadrat plus 4, ya kan? Plus 4, ini ya. Untuk batasan mana? Dari N sama dengan 1 sampai dengan Recording in progress. lem tak berhingga. Oh sorry, lem tak berhingga itu adalah tak berhingga ya. Kan 0. Nah sehingga tak berhingga dikalikan dengan setengah, hasilnya berapa? Ya tak berhingga juga. Nah ini adalah tak berhingga. Ketika hasilnya tak berhingga, maka bisa dipastikan bahwa deret tersebut adalah divergen. Oke? Deret tersebut adalah divergen. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu. Kita sampai jam berapa? Tadi kita mulai jam berapa ya? Setengah 6 ya? Iya, Bu, setengah 6. Masih 15 menit. Cepat sekali ya. Belum apa-apa kita. Udah, ada pertanyaan enggak? Kalau enggak saya lanjut ya. Boleh lanjut ya? Oke. Iya, Bu. Lanjut ya. Nah, ada contoh kelima nih. Ya, pokoknya ini coba kita latihan terus. Ya, contoh kelima, tentukan konvergensi deret dari, nah, sekarang adalah konvergensi deret dari seperlem N. Ya, seperlem N. Mungkin dicoba dulu, 10 menit. Silahkan coba dulu.
integral dari ln X, integral dari ln N, itu hasilnya berapa ya? Recording stopped. Gimana Gus Santi? Menghilang? Kayak jaringan nih, Mas. Maaf terpental ya. Ada yang sudah selesai mengerjakan? Dapatnya konvergen apa divergen ya? Yang sudah selesai? Sudah selesai belum? Ayo dong dijawab. Masih serius mengerjakan? Oke, kita lihat langsung aja ya, supaya soalnya setnya jam ini, Zoom-nya saya set sampai jam 7 aja. Kita coba cek. Iya. Sudah tampak sekarang? Ya. Itu aku
Ya, tadi kan dicari ln n. Ya. Jadi persamaan umum deretnya kan saya boleh tulis dengan bentuk seperti ini ya. Seperti ini ya. N sama dengan seper dari ln n. Seper dari ln n. Nah, sehingga ketika saya coba masukkan di dalam fungsi integral ya. Integral tadi kan fungsinya mulai dari 2 sampai dengan tak berhingga untuk dn per ln n. Nah, fungsi ini bagaimana gitu ya? Kita mau coba cek. Ketika saya mencoba mengintegralkan ln n terhadap dn, maka Anda dapatkan nilai apa? Integralan. Integralan itu adalah sesuatu yang tidak bisa didefinisikan ya. Ya kalau begitu, apa yang bisa dilakukan? Artinya apa untuk deret itu? Ya? Deret itu bagaimana? Deret itu berarti tidak memenuhi kategori untuk uji integral karena dia tidak bernilai tidak mendekati 0 dan juga tidak bernilai dia tidak konvergen dan dia juga tidak divergen karena nilainya nggak jelas ya, karena kalau di seperlen diintegralkan itu sesuatu yang kita nggak tahu. Maka kalau begitu kita akan dapatkan fungsi kalau begitu ya, kita akan dapatkan fungsi untuk deret ini diuji dengan uji yang lain karena uji pendahuluan kita juga nggak ngerti dia termasuk deret apa. Dalam uji divergen kita juga nggak dapat hasil, tidak memenuhi 2 kriteria tadi. Sehingga kalau begitu ya langkah yang berikutnya adalah kita harus menguji dengan uji yang lain. Jadi jelas bahwa 2 jenis uji konvergensi itu tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk fungsi deret seper ln n. Gitu ya. Nah, uji berikutnya adalah uji banding. Sekarang udah jam berapa? Uji banding. Nah, bagian uji banding ya, sebentar aja pengantar aja. Bagaimana uji banding itu? Kita bisa mencoba melihat uji banding itu adalah seperti kalimatnya ya, seperti kata yang digunakan di sini adalah banding. Maka berarti dia mencoba untuk membandingkan antara 2 deret. Ya, dia akan membandingkan antara 2 deret. Jadi uji banding itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu adalah bagian yang dibandingkan, bagian yang dibandingkan atau dicari konvergensinya. Jadi misalkan kalau kita sudah menemukan sebuah deret yang kita sudah tahu pasti bahwa deret itu adalah deret konvergen, maka deret konvergen itu akan saya bandingkan dengan deret yang kita nggak ngerti. Ya, kita akan membandingkan sebuah deret yang sudah diketahui jenisnya, sudah diketahui karakternya, dengan deret yang tidak diketahui karakternya. Jadi yang pertama adalah kita akan mencoba membandingkan ya. Jadi bagian yang akan dibandingkan dengan uji konvergensi. Kemudian yang kedua adalah misalkan ya kita punya sebuah deret A1, A2, A3 ini adalah deret yang memang kita sudah yang sedang kita cari sifatnya. Kemudian kita mencoba untuk melihat deret yang lain, ada B1, B2, B3, ini adalah deret yang punya karakter sudah jelas, yaitu sudah diketahui konvergensinya, kira-kira dia divergen atau konvergen misalkan gitu. Nah, uji banding atau comparison test itu mengatakan bahwa dia hanya akan melakukan pembandingan dengan model begini. Ya. Ya, kalau kita punya deret yang sudah diketahui sifatnya, yaitu Bn, itu adalah fungsi deret yang
konvergen, maka ketika saya bandingkan ya, dengan deret AN ya, deret AN yang sifatnya itu sebentar saya keluarkan. Ups. Ya. Jadi kalau saya punya deret BN yang sudah jelas konvergen, maka saya bandingkan dengan deret yang saya punya dan nilainya sama, ya, maka dia jelas bernilai konvergen, sama-sama konvergen ya. Tapi kalau misalkan ternyata BN itu saya dapatkan adalah deret yang divergen, saya bandingkan dengan deret saya yang AN, dan kebetulan nilainya sama, maka dia disebut sebagai deret divergen. Tapi jika sebaliknya, jadi misalkan ya, jadi kalau misalkan saya punya deret AN itu konvergen, kemudian saya mencoba untuk membandingkan dengan deret, saya punya deret BN yang konvergen, saya bandingkan dengan si AN, tetapi nilainya nggak sama, maka kita nggak bisa mengambil kesimpulan dulu, ya. Jadi kita belum bisa mengambil kesimpulan dari deret tersebut. Jadi deret itu artinya ketika belum bisa diambil kesimpulan, jadi misalkan udah uji pendahuluan nggak lolos, kita cek lagi uji integral nggak lolos, kita lakukan uji banding, ternyata nggak lolos, maka harus dilakukan uji yang lain, ya. Nah, itu yang harus yang harus dilakukan pada uji setelah uji banding, ya. Jadi nanti kita akan lihat pada uji berikutnya. Nah, sampai sini dulu nggak kira-kira untuk uji banding. Jadi nanti dia akan mencoba untuk membandingkan, ya, membandingkan antara dua buah deret. Ya, jadi dibandingkan dengan deret yang sudah diketahui. Ya, nanti kita belajar di pertemuan berikutnya. Yang tadi deret yang tidak diketahui. Sampai sini dipahami tidak kira-kira? Ingat. Pengaruh dulu ya, pertemuan berikutnya kita akan masuk ke berikutnya. Oke. Ada pertanyaan dulu enggak kira-kira untuk uji? Jadi kita udah belajar dari uji pendahuluan, uji integral, dan pengantar dari uji banding dulu. Sebelum masuk kepada latihan soal di uji banding di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya karena hari Senin itu ternyata libur, berarti kita masuk dulu hari Rabu. Kalau hari Selasa kalian nggak bisa ya? Selasa. Sebentar, Selasa saya juga bisanya sore. Nggak bisa ya kayaknya, kemarin saya tanya Selasa. Berarti bisanya cuma Kamis. Ya udah nggak apa-apa, Kamis. Kita berarti minggu depan kita masuknya di hari Rabu dan hari Kamisnya. Ya, Kamis kalau nggak mungkin kan untuk offline, ya kita online lagi. Gitu ya, di jam yang sama seperti. Tapi kalau online kita lebih pagi ya. Maksudnya ya lebih pagi itu mungkin setengah jam atau 1 jam. Sesuai kesepakatan. Begitu kira-kira untuk pertemuan kita hari ini. Jadi jangan lupa yang hari Senin masih ada PR. Kemudian PR-nya berapa ya? 3 ya berarti atau 2 ya? 2, Bu. 2, Bu. 2 aja ya. Ya udah. 2, terus kemudian hari Rabu berarti kita masuk kepada penyelesaian contoh-contoh soal untuk uji banding dan nanti ada uji yang terakhir ya. Kemudian ya, habis itu kita masuk ke deret-deret yang lain selain deret geometri. Oke, sampai sini kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih untuk
waktunya kita akan ketemu lagi pada hari Rabu. Begitu ya? Kira-kira? Ya Bu. Oke. Ada sih nggak Bu? Oh iya, absensi ada saya buatkan ya nanti habis ini ya. Tapi yang itu hanya 19 ya. Yang 64 mungkin besok kali ya. Pak Adita baru ke gereja soalnya. Iya. Besok aja yang 64. 9 nanti saya buat. Itu ya. Terima kasih untuk Misi, waktunya. Bu. Kita ketemu lagi. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.